Jadi orang muslim itu kudu gak tegoan. Nggih. Nggih. Nek wong Islam kok tegoan niku kurang dirahmati Allah. Kurang dirahmati Allah. Maka harusnya seorang muslim itu harusnya gak tegoan. Nah, mudah-mudahan kula niki termasuk butuh sing tegoan. Tego sampai telat apa saya telat sampai ngenteni tego teman saya. Mudah-mudahan kula mboten ngoten nggih. Karena orang yang tidak punya rasa simpati, empati, kategoan itu tidak bisa dapat rahmatnya Allah. Nggih, tidak bisa dapat rahmatnya Allah. Ya nopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sampai di antara salah satu julukan gelarnya beliau Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh kasih sayang. Hatinya Kanjeng Nabi niku kasih sayang, gak tegoan. Sampai Allah berfirman apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Sampai ada kalimat apa? Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi niku harisun 'alaikum. Apa harisun? Nabi itu terobsesi apa carane kalian itu selamat mlebu swarga. Dipikir ojo sampai celaka, jangan sampai masuk neraka. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Mamin syaukatin yusaku biha ummati illa wa ajidu alamaha." Tidaklah umatku ini kecocok ri. Perlu kecocok ri. Telu supet. Kalau ada umat saya telu supet, kecocok ri. Saya itu mikiri sampai merasakan sakitnya. Niku gak tegoan Kanjeng Nabi temu mati. Bil mukminina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu kepada orang mukmin lemah lembut dan rahim, penuh sayang kita gak tego. Niku Kanjeng Nabi, dan itu uswah yang harus kita jadikan contoh. Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Kanjeng Nabi niku suri tauladan liman kana yarjullah. Bagi siapa yang kepingin oleh rahmati Gusti Allah, sinten-sinten sing kepingin oleh rahmati Gusti Allah kudu nyuntuh Kanjeng Nabi. Di antara nih nyuntuh sifat rahman niku. Saya mau cerita salah satu rahmannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku gak ada misanan. Semerap misanan nggih. Namine Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Namine Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Masih Sayyidina Ali. Sampai sering krungu Sayyidina Ali nggih. Sayyidina Ali gak ada emas namine Ja'far. Ja'far niki umurnya sama Kanjeng Nabi tidak terlalu beda jauh. Kalau Sayyidina Ali niku tebih. Kali Kanjeng Nabi niku seperti ayah dengan anak umurnya walaupun sepupu. Makanya Sayyidina Ali itu wafatnya itu 30 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah. Paham nih? Nabi wis wafat, sampun wafat, Sayyidina Ali masih hidup 30 tahun lebih. Karena waktu Nabi wafat pun Sayyidina Ali masih cukup muda. Di awal-awal Islam sangat belia sekali. Makanya Sayyidina Ali itu termasuk orang yang masuk Islam pertama dari kalangan anak-anak. Jadi kalau Kanjeng Nabi misanan tapi koyong anaknya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Ja'far niku umurnya sebaya. Kulo ndak pasti KCI pokok sebaya. Sehingga Kanjeng Nabi itu dulu hidup tumbuh bareng bersama Sayyidina Ja'far di rumahnya Abu Thalib. Dan Kanjeng Nabi di pong Abu Thalib, Pak. Ini enggak sama ceritanya. Kudu lho nggih. Aja sampai meru ceritane artis di pong sapa, Kanjeng Nabi enggak tahu. Kanjeng Nabi itu masa kecilnya setelah kakeknya meninggal ikut hidup di rumah pamannya yaitu Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ja'far itu. Singkat cerita, Kanjeng Nabi itu betul rusak kamar kali Sayyidina Ja'far. Mulai kecilnya tumbuh bareng, makan bareng, ibaratnya dolen bareng ibaratnya. Nih, sehingga Sayyidina Ja'far itu ada kedekatan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu, termasuk orang yang juga pertama masuk Islam. Mlebu Islam, Kanjeng Nabi cok winta kali Sayyidina Ja'far. Tapi waktu itu ketika orang-orang Islam di Mekah itu disiksa, yang lemah-lemah itu di Kanjeng Nabi diselamatno diungsekno nang Habasyah. Sayyidina Ja'far ini disuruh mimpin rombongan sing orang-orang lemah ini, pimpin oleh Ja'far. Karena Sayyidina Ja'far ini cerdas, Bani Hashim cerdas. Kalau beliau itu bisa negosiasi cerita sama raja yang di Habasyah tentang keadaannya di Mekah. Sedangkan orang-orang ini takutnya kurang bisa menyampaikan. Kanjeng Nabi bilang, "Wahai Ja'far, kamu dampingi mereka." Akhirnya Sayyidina Ja'far berangkat nang Habasyah dan tinggal di sana. Jadi kepisah kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Ja'far pulang, panggil Kanjeng Nabi balik ono maneh, hatinya pengen bareng.
Singkat cerita, pada suatu saat Kanjeng Nabi ini perang namanya perang Khaybar. Perang apa namanya? Ngaji sejarah ini orang-orang ini. Perang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar singkat gak tak cerita wis menang. Menang perang Khaybar. Wangsul saking perang Khaybar, subhanallah Sayyidina Ja'far ini dari Habasyah datang ke Madinah. Wangen kali Kanjeng Nabi sampai Madinah, dugi teng Madinah tanglet teng tiang-tiang. Loh, pundi Rasulullah? Zaman biyen durung ono HP. Nggih. Oh, Kanjeng Nabi dan para sahabat berperang ke Khaybar. Niku Sayyidina Ja'far enggak jadi duduk di Madinah, langsung lanjut budal nang Khaybar. Allah. Budal Sayyidina Ja'far wis telat. Wis kaya kula niki kok, ngene telat ya ono dalile saya. Sayyidina Ja'far sudah telat. Berangkat Kanjeng Nabi ternyata sudah selesai perang Khaybar. Khaybarnya sudah selesai dan sudah menang. Khaybar itu orang Yahudi dulu benci sama Islam, ditaklukkan oleh Islam akhirnya. Pulang Kanjeng Nabi OTW balik saking Khaybar ke Madinah. Sayyidina Ja'far budal nang Khaybar. Papasan di tengah jalan. Ketika papasan, Rasulullah lihat siapa itu yang datang? Ja'far bin Abi Thalib. Tidak pernah seumur hidup. Ada hadis. Rasulullah bangun, kakinya diangkat satu. Saya kira kalau nak peledokan tiba ini ngapunten. Oh, sana itu. Kudu di ngarep ngono keceglong. Durung dadi wali sik keceglong iki berarti. Kakinya Rasulullah diangkat. Ki mantuk kena tanahnya. Kakinya Rasulullah diangkat situ ngene. Lek jare wong Jawa engklek terus Nabi engklek muter sambil Nabi mengatakan saya tidak tahu mana yang lebih membuat hati saya bahagia, bi fathi Khaybar au bi qudumi Ja'far, dengan dimenangkannya, ditaklukkannya Khaybar atau dengan datangnya Ja'far. Di powelu wong jenenge kangen nggih, misanan yang koyok dulur kandung dan luar biasa. Sayyidina Ja'far ini keistimewaannya banyak. Yang mau saya ceritakan berkaitan rahmah nanti sudah. Tapi ternyata Kanjeng Nabi itu tidak dahulukan perasaan. Baru balik ke Madinah mau perang lagi namanya perang Mu'tah. Nabi gak ikut. Nabi lihat nih di antara yang harus ikut nih Ja'far. Nabi yang suruh mimpin namanya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah. Kemudian Nabi bilang nanti kalau Zaid kenapa-napa yang gantikan Ja'far. Budak. Sampai di sana Sayyidina Zaid syahid. Perang melawan Romawi, pertama kali Romawi pasukannya besar. Sayyidina Zaid terbunuh, kutilah syahidan. Anak angkatnya Rasulullah SAW. Kemudian benderanya dipegang sama Sayyidina Ja'far. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau dikepung sama musuh, tangan beliau yang pegang bendera ditebas, putus tangannya beliau. Beliau nggak mau benderanya jatuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diambil pakai tangan kiri. Begitu diambil sampai pakai tangan kirinya, sama musuhnya ditebas lagi tangan kirinya. Tangannya putus dua-duanya. Radhiyallahu taala anhu Allah. Tangannya putus, beliau turun ke tanah, diambil bendera la ilaha illallah, diberdirikan pakai sisa tangan yang sudah putus tadi. Ketika diberdirikan, pada akhirnya beliau pun terbunuh dalam keadaan syahid. Dan Rasulullah SAW di Madinah diperlihatkan oleh Allah pemandangan itu. Mukjizat, ini mukjizatnya Nabi SAW. Padahal itu di jauh, sekarang makamnya di Yordania. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ziarah ke sana ya. Ada satu tempat namanya Mu'tah di Yordania. Sayyidina Ja'far At-Thayyar dimakamkan di sana. Begitu juga Sayyidina Zaid bin Harithah. Nabi diperlihatkan pemandangan orang yang beliau kasih kayak gitu tadi terbunuh dalam keadaan seperti itu. Nabi tengah ngajar menyampaikan ilmu, tiba-tiba sama Allah diberikan penglihatan itu. Berhenti Rasulullah SAW, langsung mengalir air matanya Nabi SAW kayak petuk. Wah baru ketemu setelah sekian lama tidak ketemu, mengalir air matanya Rasulullah. Kemudian dihibur hatinya Nabi Muhammad oleh Allah, ditunjukkan bahwa tangannya Sayyidina Ja'far diganti oleh Allah dengan sayap. Ini duduk dongeng ini, hadisnya sahih. Nabi diperlihatkan tangannya Sayyidina Ja'far diganti dengan sayap di surga, sehingga Sayyidina Ja'far itu nanti di surga terbang, bisa keliling. Kemudian Rasulullah nangis. Nabi mengatakan isna'u ta'aman li ali Ja'far. Kata Nabi, ayo kalian masak-masak, antarkan ke rumahnya Ja'far, keluarganya Ja'far. Ini tahlilan. Kalau ada tahlilan, kalau ada orang meninggal, maaf apa nyelawat, bawa beras, bawa mana? Mie.
mie, Joko bonutang nih, gawa mie, gawa beras, itu ada dalilnya. Apa? Nabi waktu itu bilang itu ke paten keluarganya Ja'far, bawakan makanan. Kemudian Nabi datang ke sana dalam keadaan berlinang air mata. Kemudian Nabi lihat anak-anaknya Sayyidina Ja'far masih ada yang kecil-kecil. Nangis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipegang anak ibu, anak-anaknya Sayyidina Ja'far, dipegang kepalanya, dikusuk-kusuk, dikuap sambil air matanya Rasulullah mengalir. Terus Kanjeng Nabi ditanya, perhatikan, sahabat itu tanglet kepingin tahu apa sih hikmahnya tangisan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah tadi engkau sudah diberi penglihatan oleh Allah bahwa Ja'far sudah diberi kehidupan yang lebih baik dari kehidupannya di dunia, wafat dalam keadaan syahid, pasti masuk surga, dikasih sayap di surga. Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Kenapa air mata ini ya Rasulullah? Perhatikan jawabannya Kanjeng Nabi, hadihi rahmah. Kata Kanjeng Nabi, tangisan ini dari sifat welas, kasih sayang. Yang sifat rahmah itu diletakkan oleh Allah fi qulubi ibadih, di hatinya hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman kepada Allah. Orang-orang mukmin sama Allah dikasih itu rahmah. Kanjeng Nabi gak tega dulu anak emang ya Allah yatim hari ini kehilangan bapak isi ciri, nangis Rasulullah gak tega. Terus Nabi mengatakan, annaman la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya welas seperti itu tidak bakal dapat welas dari Allah. Siapa yang di hatinya tidak punya rasa gak tegoan kaya ngotot itu, kaya Kanjeng Nabi tadi, maka tidak mungkin la yurham, tidak dapat rahmat Allah, gak kira disayangi Allah. Kadang zaman saat ini anak cilik kepaten wis papok hati dulu. Tidak ada rasa sakene, ya Allah, sakene ketok wong gak duwe sakene, gak tega kalau orang sudah tidak ada rasa gak tega, angel oleh rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi bersabda, wala tudza'ur rahmah illa min syaqi. Kata Nabi, dan tidak dicabut itu rasa rahmah, kasih sayang itu di dalam hatinya orang, dicabut oleh Allah. Kalau sudah dicabut, wong niku dadi tegoan, dadi raja tega illa min syaqi, kecuali tandanya dia itu orang celaka, bakal mlebu neraka terus Kanjeng Nabi. Makanya nang wong kok tuwegoan mlebu neraka biasa. Masih yo ibadah yake ngapunten. Kadang-kadang yo wonten, mudah-mudahan teng mriki mboten wonten. Orang ahli ibadah tapi tegoan. Kok wirid tak? Tapi delok wong susah apa? Warek cilik ceplas. Hati-hati sih takmir masjid. Nabi dulu mengrahmati, rahmatnya sama anak-anak kecil. Waduh, lek kula cerita dawa maneh. Dan itu ditiru sampai oleh murid sahabat-sahabatnya, sampai Sayyidina Ali itu punya budak. Niku lek diceluk Sayyidina Ali mboten moro. Fulan gak moro, tetap leset-leset ini. Ketika ditanya sama Sayyidina Ali, kenapa kamu udah berdiri? Soalnya saya tahu jenengan lu masih gak taati, jenengan gak kira ngambung nang aku. Allah. Kayak Ustaz Hasan ini masih aku telat gak tahu kamu Ustaz Hasan ini. Masya Allah. Katanya budaknya, karena saya merasa aman min ukubati gak kira sama hukum. Sampeyan paling gak tega ya aku. Sampeyan paling gak tega. Coba kalau kita ngono pembantu kurang ajar, kok enggak malah senyum Sayyidina Ali senyum wis kok tak merdeka no. Entah hurun dua jillah. Kamu merdeka ibaratnya zaman tadi ini gajimu tak tambahi. Pernah Rasulullah lihat satu orang budak ini udah pecut, terus sama Kanjeng Nabi dipegang tangannya. Dari Abu Mas'ud, namanya Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, bukan. Dari Abu Mas'ud, hati-hati kamu. Sopo itu? Dia emosi lagi mukuli budaknya. Pas noleh, faidah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian saya takut. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu menyiksa kamu daripada kamu mukuli budakmu ini. Langsung ya Rasulullah, saya minta maaf, saya merdekakan budak saya. Kata Nabi, kalau tidak kamu lakukan, kamu bakal masuk neraka gara-gara mukul budak. Padahal ini sahabat Kanjeng untuk dimerdekakan. Makanya kau oleh kejem-kejem nih Pak, kau oleh kejem nang bojone. Nggih Bu nggih. Wonten-wonten teng mriki nggih. Ono wong lanang nang sing wedok kok kejem. Dipisu-pisu sing wedok. Dijambak kadang-kadang. Ngomong waplok. Apa sing wedok sing kejem nang sing lanang, Pak?
Mboten nggih. Kadang ya ono, kadang sing lanang sing kejem, kadang ono sing wedok sing sing kejem. Wis pokok sing kejem tegoan, raja tega, delok wong ngenes tega, bahkan nyantet wong yo gendeng. Kita itu lihat orang kesusahan, harusnya susah. Ini enggak membuat susah orang lain. Loh, ini lebih parah. Ya apa carane wong iku dadi kembang ambet. Lho. Ka ono ta rasa saken iku loro ya apa. Kadang ada yang mencelakakan orang sengaja. Kayak wong mlaku pinggir got sengaja ditabrak, pura-pura gak sengaja soalnya pegel, cek keceplok, cek patah tulang, cek kapok lulu. Model ngoten iku masih ya wiritan sampai dumble angel oleh rahmat Allah. Tidak bisa dapat rahmat Allah. Mending sampai ibadah sing wajib-wajib tok tapi rahmat daripada sampai ibadah sunnah yake tapi gak duwe rahmat. Inna abdala, Rasulullah bersabda, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah, berarti bikathratis shalah wala siyam walakin bisalamati sudur wa sahwatin nufus wa rahmah bi kulli muslim. Wali-wali duit derajat dhuwur bukan karena banyak puasa sunnah, bukan karena banyak sholat sunnah, tapi karena rahmah, salah satunya bikulli muslim. Delok wong Islam seakan bahkan lihat orang yang memusuhi seakan lagi berat. Tawan iki nggak sih? Kenal Sayyidina Husain kan? Nggih. Putune Kanjeng Nabi. Bu tau tak critakno napa jare? Kula boten cerita to. Ini singkat cerita, Sayyidina Husain itu dikepung mau dibunuh. Dan pada akhirnya terbunuh beliau. Waktu mau dikepung ribuan orang itu ngepung beliau. Dilihat ngomong itu nangis Sayyidina Husain. Ketika nangis ditakoni mbek dulure namanya Sayyidah Zainab, "Ya Husain, atajza minal maut?" Wahai Husain, apakah kamu takut kematian? Sayyidina Husain mengatakan, "Wa mal Husainu bil maut yajza." Oh, enggak, Husain sama sekali tidak takut mati. Saya tahu wahai Zainab, ini hari saya, hari kematian saya. Saya tadi malam lihat mimpi Rasulullah SAW dan Nabi memerintahkan saya puasa hari ini pas 10 Muharram. Dan saya hari ini Muharram ini, dan Nabi bilang puasalah wahai Husain taftur indi, kamu bakal buka bersama saya. Maksudnya buka di alam barzah. Saya tahu hari itu bakal pergi dari dunia, tapi yang membuat saya menangis, saya pikiri orang-orang segini banyak ini innahum sayadkhuluna naro liqatlihim iya Nabi ghairiha. Orang-orang segini banyak ini bakal dimasukkan neraka sama Allah karena bunuh kita. Waktu itu saya berharap seandainya mereka tidak melakukan itu sehingga mereka bisa masuk surga. Loh, kate mata ini disahkan dia, ayo bohong. Sanggup bahasa mana? Ono wong kate jahat nang sampean. Ya Allah saken kon nek jahat nang aku kok kualat kok. Kon kok dosa lho. Engko kon mlebu neraka lho. Coba kon gak jahat nang aku kok. Coba kon gak nglakoni jahat nang aku. Iso mlebu surga. Lho, ora mau jahat ke beliau itu lho. Disahkan nih. Bagaimana putra beliau Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain. Mudah-mudahan kita ini bisa nyontoh-nyontoh beliau semuanya. Setelah ayahnya Sayyidina Husain terbunuh, dirantai tangannya, diborgol, diseret sama unta. Dari Karbala ke Kufah, dari Kufah ke Damaskus. Ini lek ini Jakarta kurang atur. Nyampe di Damaskus, ana wong tuwek nggawa Quran kan. Metu ke masjid, nilok-nilokno Imam Ali, nilokno rombongan. Wah, kok kon kalah wis kon mau khawarij, wong sesat kon. Walah ambek nggawa Quran ngeten kon. Itu diriwayatkan Imam Ali Zainal Abidin kan diranting ngeten, ditarik unta. Beliau berhenti, ditarik ngeten, rantene kepingin ketemu orang tua itu tadi. Ketika beliau sambil sakit tangannya, dekati orang tua yang mencaci beliau tadi, kemudian ditanya, "Pak, yang di tangan sampean itu apa?" Orang tua itu mengatakan, "Hadza kitabullah." "Oh, ini Quran. Apa urusanmu dengan Quran? Woi, wong khawarij." "Pak, apa sampean enggak baca, Pak? Di Quran itu ada ayat surat Al-Ahzab 33, Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Pak, di Quran itu ada ayat bahwa Allah ingin mensucikan dan membersihkan dosa-dosa kotoran dari ahlul bait, keluarga Nabi, dan membersihkannya sesuci-sucinya. Maka iya ada. Imam Ali bilang, "Nahnu ahlul bait." Kata Imam Ali, "Kita ini Pak ahlul bait yang di ayat itu. Saya bukan khawarij, Pak." Kemudian apa sampai tidak baca ada ayat kullah as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, dari jerih payah dakwahmu, upayamu, kamu tidak minta bayaran apa-apa kecuali cinta kepada al-qurba, keluarga Pak, nahnul qurba. Kata Imam Ali, ya kita ini keluarganya Nabi yang dimaksud di ayat itu. Terus orang itu sadar, loh
Saya dibohongi sama penguasa di sini, dibilang kalian katanya orang sesat, pemberontak dan lain sebagainya. Nangis, minta maaf. Ketika ditanya Imam Ali Zainal Abidin, kenapa kok datangi orang tua? Dia bilang, saya khawatir kalau saya nggak berhenti, orang itu kualat sama saya. Gara-gara itu saya paksa biar dia sadar, biar jangan sampai kualat. Rahmah. Paham? Dipikiri nasibnya. Beliau dalam keadaan dirantai loh ini. Mikirin nasibnya wong iku ojo sampai wong iku mlebu neraka kualat gara-gara ngomong ilokno saya seperti itu. Dipikiri, didandani. Itulah sifatnya orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Terakhir ada satu hadis niki sampai komuli teman-teman. Bahasa Indonesia nih aja cepat. Allah itu kata Nabi akan memperlakukan hamba pada hari kiamat tergantung bagaimana hamba itu memperlakukan hamba Allah yang lain di dunia. Nyambung? Kalau kita sekarang sama hambanya Allah itu gak tegoan, baik, lemah lembut, ada yang susah kita tolong, nanti kita sama Allah di hari kiamat diperlakukan dengan baik oleh Allah. Disaaken nih, karena kita welas kepada hambanya Allah yang lain, Allah jamin, kok tak welasi, tak hormati, tak saaken nih. Tapi kalau sebaliknya, kita memperlakukan hamba Allah yang lain dengan kejam, jahat, zalim, maka nanti Allah juga akan memperlakukan kita dengan seperti itu. Bakal dikasari, dibuat menderita, dibuat sengsara, yaitu dimasukkan ke dalam siksa. Tergantung kita sekarang mau milih jalan hidup yang bagaimana, kejam nang wong, jahat nang wong, engko bakal dijur sampai Gusti Allah, atau penuh kasih sayang, nulung, rahmat, empati, simpati, gak tegoan, nanti Allah juga gak tego kate nglebokno awak dhewe nang neraka. Akan dibilang, ya Allah, Allah akan bilang, orang ini dulu masih ono dosane. Gak ada dosa mboten? Ono dosane. Mudah-mudahan saya ini, nama saya Zen. Mudah-mudahan, ya walaupun saya belum punya sifat ini, setelah pulang ini saya punya sifat seperti itu. Ya Allah, Zen iki ono dosane. Sakjane membuat mlebu surga apa neraka. Tapi karena dulu welas nang hamba-hambaku sing liyane, gak tegoan nang wong, wis aku ya gak tego kate nglebokno nang neraka. Lah enak. Diceritakan ada terakhir satu lagi. Dulu itu ada orang kaya, suka ngutang-ngutang duit nang wong. Dan dia itu ahli maksiat. Wong ini rodok nakal. Orangnya agak nakal. Diceritakan sama Nabi, diceritakan. Rasulullah cerita tentang kisah ini. Tapi beliau itu nakal, dirinya sendiri nakal, maksiat dewi, paham? Nggak dolimi orang. Tapi kalau ada orang mau bayar utang kesulitan, beliau bilang sama anak buahnya, ini wong sugih, ini lek kon delok ana wong kok koyo gak mampu bayar, wis Allah maaf, aku gak tega kowe wong ngene. Beke aku gara-gara gak tega kowe wong sing gak mampu bayar utang aku, kok Gusti Allah gak tega kowe aku. Kok Gusti Allah gak tega kowe. Akhirnya temenan. Jadi kalau orang nyaur diterima oleh orang sing gak bisa nyaur, ditelok anjane wong susah gak bisa nyaur, wis jare bosku gak usah nyaur, bosku gak tega. Begitu dia mati, padahal laki dosane lho wong iki. Begitu dia mati, Allah bilang, kamu bisa rahmat sama hamba saya yang lain, saya bisa lebih rahmat kepada kamu, kata Allah. Saya bisa lebih rahmat kepada kamu, saya bisa lebih welas kepada kamu, kasih surga yang sangat tinggi. Tapi ojo moro ngene, berarti yang penting welas dhewe. Wong masih gak sembahyang gak apa-apa, iki sesat iki. Nggih, masih gak sembahyang subuh gak apa-apa ya gak iso, Pak. Masih sampean welas nang sak kampung nek gak sembahyang subuh ya mlebu neraka. Yang wajib itu gak kena dinyang. Nggih, jelas nggih. Yang wajib gak kena dinyang. Ini tadi ibaratnya ibadah sama rahmat itu yang saya jadikan permisalan ibadah sunnah. Wis mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita. Langsung saking mriki atine luwih lembut. Jadi wong sing peduli, gak tegoan, penuh rahmah kepada orang lain, sehingga ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ibu Rasulullah hadis itu hadis musalsal bil awaliyah. Orang-orang yang saling menyayangi, saling gak tegoan, saling welas bakal dirahmati Allah. Rahmati, cintailah yang ada di muka bumi, Allah akan mencintai dan merahmati kalian. Irhamna ya Rabb, irhamna wal hadirin ya Rabb, ya Rabb waghfir dzunubana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya telat itu manggih.
Sampai insyaallah katego ati ngamu nang aku insyaallah. Nggih, hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.